Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bini Fajri dengan NIM 22043003. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi perlindungan konsumen. Sebelumnya, apa itu perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen adalah seluruh peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Asas perlindungan konsumen dicantumkan dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan terbagi menjadi 5. Yang pertama, asas manfaat. Perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kerja kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, memakai, dan memanfaatkan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum. Baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif penggunaan barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab atas perusahaan. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Selanjutnya, sengketa konsumen. Apa itu sengketa konsumen? Menurut Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Surat Keputusan Nomor 350 atau MPP atau KEP atau 12 atau 2001 tanggal 10 Desember 2001 mengatakan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau penderitaan kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Pihak-pihak dalam sengketa konsumen. Pihak-pihak yang bersengketa adalah konsumen di satu pihak dan developer (pelaku usaha) di pihak lain. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen melalui 1. Penyelesaian sengketa secara damai. Apabila pihak yang bersengketa dengan atau tanpa kuasa atau pendamping memilih cara untuk damai menyelesaikan sengketa tersebut. Cara damai tersebut berupa perundingan, musyawarah, atau mufakat antara pihak yang bersangkutan. Penyelesaian tersebut terdapat pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, buku ke-3 bab 18 pasal 1951 sampai pasal 1958 tentang perdamaian atau dading, dan dalam Undang-Undang Perlindungan Nomor 8 Tahun 1999 pasal 45 ayat 2. Pihak-pihak dalam sengketa konsumen yang kedua yaitu penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang. Terbagi juga menjadi 2. Yang pertama, di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita konsumen. Terdapat dalam pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang B, di pengadilan. Pada prinsipnya, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum.
Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atau pelanggaran pelaku usaha melalui pengadilan menurut pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi seseorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Yang kedua, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang ketiga, pemerintah atau instansi yang terkait apabila barang dan jasa dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar atau korban yang tidak sedikit. Selanjutnya masuk ke Badan Perlindungan Konsumen. Apa itu Badan Perlindungan Konsumen? Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Adapun Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan mengonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Adapun undang-undang lain seperti di Indonesia, dasar hukum yang menjadi seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 dan pasal 33. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia) Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha-usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235 atau DJPDN atau 7 atau 2001 tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas, indeks, provinsi, kabupaten atau kota. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795 atau DJPDN atau SE atau 12 atau 2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen atau disingkat dengan BPKN. BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional memang masih belum begitu dikenal masyarakat. Berdiri sejak 2004, lembaga ini memiliki fungsi sebagai materi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan upaya pengembangan perlindungan konsumen di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, tugas-tugas Badan Perlindungan Hukum. Yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong perkembangan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan masyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Yang keenam, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya, masyarakat atau pelaku usaha dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Oke, selanjutnya masuk ke lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengertian lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat itu sendiri adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tanggal 20
April 1999 dan efektif berlaku terhitung sejak tanggal 20 April tahun 2000. Tugas LPKSM menurut pasal 44 ayat 1 UU PK. Yang pertama, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga, bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Yang kelima, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Selanjutnya, syarat-syarat badan usaha sebagai badan hukum. Yang pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah. Yang kedua, mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, mempunyai kepentingan sendiri. Dan yang keempat, kepengurusan atau organisasi yang teratur. Oke, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.